Kembali lagi di Ngopas, ngobrol pendidikan santuy. Pak Dar, Bu Lis, ini kan tadi kita bicara tentang bagaimana guru kita ditingkatkan kompetensinya. Tapi persoalan utamanya sebenarnya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan guru. Dan satu hal yang mungkin kesulitan kita adalah institusi pencetak guru ini yang agak jarang barangkali sekarang ini. Pak Dar atau Bu Lis punya saran, pandangan atau apa terkait dengan bagaimana guru ini dicetak? Kalau bicara mencetak guru, saya tidak kompeten untuk bicara itu sebenarnya. Tapi kalau saya melihatnya dari aspek dari industri saja gitu. Jadi sekolah vokasi itu gurunya harus lebih satu dari guru yang dari lembaga pendidikan pencetak guru itu juga harus disiapkan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan industri juga gitu. Jadi tidak hanya dituntut gurunya tapi lembaga yang mencetak guru ini harus tahu kebutuhan industri itu apa. Itu satu. Terus yang kedua, kebutuhan guru di SMK, di pendidikan vokasi khususnya di SMK ini harus lebih banyak menghadirkan dari industri sebagai guru tamu, dosen-dosennya ya, guru tamu atau guru tamu tetap gitu loh. Jadi jangan asal comot-comot aja. Kan kadang-kadang kan asal comot aja, yang penting ada gitu kan. Jangan memenuhi persyaratan aja. Menggugurkan kewajiban gitu loh. Ya memang harus sustain ya. Iya. Jadi kita tawarkan industri misalnya guru, kita perlu pencerahan terhadap guru kita bidang apa gitu. Ini secara rutin aja nanti. Nah itu kita sudah jalankan karena industri itu ternyata memerlukan angkatan atau tenaga kerja itu yang memang betul-betul siap kan. Nah kesiapannya itu tidak hanya secara teknikal, tapi juga secara non teknik juga perlu disiapkan. Sebagai contoh misalnya dalam kaitannya hubungan industrial, itu di sekolah harus diajarkan. Nah, bagaimana cara mengajarkan? Undang praktisinya, praktisi HR-nya datang bicara mengenai hubungan industrial. Oke. Nah, Pak Dar ini kan kalau kita lihat ke belakang, Pak Dar kan dari latar belakang SMK ya. Nah, tentu mengalami kendala-kendala apa yang ada di SMK ketika belajar dulu. Nah, menurut Pak Dar yang paling krusial diperbaiki di pendidikan SMK itu apa? Harus banyak prakteknya, Pak. Banyak praktek? Iya. Sekarang kan sudah teori, secara teori 30-70 ya? 30-70. Tetapi apakah betul-betul bisa dijalankan dengan baik gitu. Kalau memang prakteknya dibanyakin, artinya orang udah terbiasa. Kan gitu. Seperti di sini kan, kalau nggak salah sejak awal kita juga melaksanakan prakrin tuh di atas 6 bulan. Iya. Ya tidak hanya 3 bulan gitu, bahkan ada setahun. Ya kalau emang perusahaan memerlukan program setahun, kenapa tidak gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi ya, memang praktek itu sangat penting gitu. Bahkan apa yang dijalankan di negara-negara yang maju sana kan, ya bayangin ketika di Jerman kan vokasi itu udah number one kan, udah nomor 1. Karena apa? Industri yang Jadi saya teringat sekali ketika sebelum saya masuk sekolah di level SMP itu, dulu rasanya ada level SMP yang teknik, ST ya? Ya ST, ada SMAP, ada apa itu. Rasanya itu menurut saya lebih bagus ya. Karena apa? Ketika masih SMP, pelajarannya banyak nggak apa-apa gitu kan. Tapi begitu udah STM, udah SEMEA, udah lebih banyak ke prakteknya. Sehingga mereka lulus usia 18 itu udah siap betul-betul. Kalau sekarang ini kan wacana mau ditambah setahun jadi SMK 4 tahun lah. 4 tahun dan lain sebagainya. Kenapa nggak disiapkan dari awal gitu loh, sehingga anak-anak kita kecil itu udah mulai cita-cita. Kalau di Eropa sana itu anak-anak kecil kasih pelatihan. Nah, kamu nanti mau jadi fireman, tukang pemadam kebakaran. Dia pengen apa? Dia pengen bengkel, dia pengen apa? Itu distimulus sejak kecil, sehingga anak itu nanti akan tumbuh.
begitu dia mulai SMA, setelah SD, SMP dia wah saya mau sekolah pertanian. Dulu kan ada sekolah pertanian di level SMP, ada justru tidak karena kita ini mata pelajarannya banyak, pertimbangan saya itu gitu. Karena tapi kan kita juga tahu secara Sisdiknas nggak memungkinkan itu terjadi gitu kan. Jadi ini ada kesalahan sistem sebenarnya ya. Kalau saya lihat di seluruh dunia ini kayaknya India yang masih ada level SD masih SMP itu di India. Makanya sekarang orang India pintar-pintar ya, India. karena sudah tahu passionnya dari awal. Betul. Nah di Jerman kalau kita lihat ya, atau negara-negara maju lainnya itu kan peran institusi Kadin itu sangat pentingnya. Dan Kadin kalau di Jerman memberikan anggaran yang cukup besar ke pendidikan vokasi. Iya. Ya. Betul. Kalau Pak Dar atau Bu Lis memandang ini seperti apa peran mereka itu? Kebetulan saya udah 10 hari Pak itu training di Jerman di Trier itu bagaimana aplikasi dual system di sana. Memang peran Kadin Jerman luar biasa Pak. Jadi justru yang dominasi pemerintahnya itu sedikit. Betul. Ya, pemerintah hanya bikin bidang-bidang pekerjaan. Ada berapa jenis, ada cuma ratusan, selebihnya industri yang menentukan itu. Jadi saya rekrut 5-10 orang, saya sekolahkan di sekolah itu, kemudian nanti 70% di tempat saya bikin praktek selama 3 tahun. Begitu selesai emang benar-benar ahli. Nah itu di kita belum ada kan. Ya, kemungkinan untuk diterapkan di Indonesia misalnya seperti itu seperti apa? Bisa Pak, tetapi tidak bisa sifatnya secara massal. Ini harus, kalau istilah saya itu, ini bagaimana pengembangan vokasi ini harus gerilya Pak. Ya harus betul-betul di setup dari bawah, ya kan? Percontohan-percontohan, nanti mana yang itu kalau perlu sudah di daerah dari kabupaten, nanti setelah kabupaten mungkin berapa kabupaten, sehingga nanti akan menggurita mereka. Menggurita dari bawah. Kalau sekarang dia ambil dari kebijakan dari atas ke bawah, ya kita tahu tingkat sarana dan prasarana infrastruktur sekolah di seluruh Indonesia beda-beda gitu. Kemampuan daerah membangun juga beda-beda ya. Iya, betul. Ya. Nah, ini harus perlu dipikirkan ya sebagai praktisi yang pertama memang backgroundnya juga SMK gitu kan, meniti karir dari bawah sampai ke ya ibaratnya udah top lah di karir di perusahaan swasta gitu. Dan bisa mengembangkan SMK gitu kan. Jadi ini satu proses panjang ya, terutama dalam pengalaman saya, apa yang saya alami saya bisa tuangkan ya. Tentu ini bisa terwujud karena disupport oleh teman-teman seperti Bu Lis, Pak Musfir dan Mr. Kobi ya. Ada orang Jepang yang memang betul-betul concern mensupport dunia pendidikan. Jadi memang dalam pengembangan pendidikan ini harus ada sinergi antara industri, praktisi, dan berbagai pihak ya, termasuk dukungan masyarakat. Bu Lis ini kan dari latar belakang pendidikannya dulu IKIP ya Bu ya? Iya, saya IKIP Pak. Ya IKIP. Nah, kita sebenarnya di Kementerian Pendidikan itu ada dulu Pempa-TK yang sekarang berubah nama menjadi Balai Besar ya. Pempa-TK ini dulu salah satu pusat training guru. Gitu. Bahkan menghasilkan guru-guru produktif untuk SMK, SMK atau pendidikan vokasi. Nah sekarang peran ini menjadi berkurang ya, apalagi diploma ini kan sudah diploma 3, diploma 2 itu sudah dihapus barangkali sekarang ini ya. Nah Bu Lis melihat persiapan pengembangan kemampuan guru kita di SMK, terutama guru produktif seperti apa? Baik, tadi seperti yang disampaikan Pak Darwoto ya, kalau tidak salah bahwa mereka itu hanya fokus kepada teori Pak, kurang praktek. Bahkan ada guru yang nggak pernah ke industri loh. Lah kalau gurunya nggak pernah ke industri, nggak ngerti industri, ngajar mengenai industri, nggak match ya Pak, gitu loh. Jadi persiapannya itu yang tadi seperti disampaikan bahwa Pak Darwoto bahwa industri itu butuh apa ya gurunya disiapin itu. Sehingga kami sebagai user ya Pak, kami sebagai user yang lulusan para guru itu merubah mindsetnya, Masya Allah Pak. Karena guru itu
harus dihormati, harus dilayani, harus benar-benar dijaga gitu ya. Justru siswanya yang harus melayani. Bahkan guru itu tidak, sorry to say ya, untuk menjadi role model itu very difficult gitu loh. Dan sedangkan kami di perusahaan Pak, walaupun top presdir siapapun, menjadi role model dalam hal kebersihan aja Pak. Ya, dalam hal kebersihan mau presdir mau apa, kalau saatnya gemba ngambil sampah. Dan kami jalankan di sekolah ini Pak. Tidak semuanya guru kami yang pertama kali itu terima Pak, bahkan mundur ada ya Pak ya. Kami suruh, saya aja nyapu, Pak Darwoto juga nyapu gitu. Kok guru saya direndahkan harkat dan martabat saya sebagai seorang guru? Kami sedih Pak. Padahal di perusahaan itu besar karena melayani. Makanya kami mindset guru itu harus bukan dilayanin, tapi melayanin. Gitu, kita dulu menomorsatukan customer. Harus tahu siapa customer, karena sekolah ini tidak akan bisa menjadi besar kalau customernya tidak happy gitu loh. Jadi kalau kami sebagai user guru, ayo yang pencetak guru itu benar-benar guru tuh mempunyai growth mindset gitu loh. Jangan close mindset. Kalau close mindset itu lah, atau fix mindset gitu, ya udah guru itu template-nya kayak gini gitu. Kalau selamanya dibuat seperti itu, karena kami bicara sebagai user guru, itu tidak akan bisa grow. Mau ngomong revitalisasi, vokasi, itu tetap aja tidak akan maksimal menurut kami, karena kami sudah benar-benar bekerja dengan lulusan pencetak guru gitu. Tidak sesuai ekspektasi Pak. Pertama kaget gitu loh. Jadi pertama kaget kalau guru itu pertama masuk di sini itu pertama kagum, oh sekolahnya bagus. Terus yang kedua kaget Pak. Kaget kenapa? Karena kok sistemnya begini, mesti clean, menjadi role model, harus belajar terus. Terus yang ketiga Pak, yang ketiga ini ada dua, apakah kabur karena tidak mau dengan sistem kami, atau kawin sama kami, maksudnya engage dengan kami, nikah dengan kami. Nah kebetulan alhamdulillah ini guru-guru kami muda-muda banget dan sangat-sangat luar biasa dan mau dikembangkan gitu Pak. Jadi ya ini memang gitu. Kendala kita di dalam mengembangkan guru, kadang-kadang kan kalau dalam bahasa Jawa itu guru itu selalu ditiru gitu kan, digugu dan ditiru, tapi konsep yang mereka pahami sempit gitu, digugu dan ditiru seperti apa gitu. Nah, satu hal saya kira yang kalau kita bicara tentang guru ini, ada satu kendala dalam mengembangkan kemampuan mereka atau potensi mereka adalah kendala kultural. Ya, nah mungkin ini yang perlu dimasukkan di dalam satu SOP di sekolah, bagaimana seharusnya guru itu tidak harus datang kemudian begitu selesai ngajar pulang gitu kan. Ya, betul. Sehingga engagement sama siswa kurang Mbak. Iya, dan kalau kita kembali kepada iklim industri sekarang ini, SMK kita lalu kemudian kebijakan kita juga boleh dong ya kalau kita di swasta gitu ya, atau bahkan di sekolah negeri pun boleh memberikan kritik membangun kepada kebijakan pemerintah gitu kan, terkait misalnya pengembangan TEFA, Teaching Factory. Kalau di ini kan TEFA ya ada di dalam, sudah ada gitu. Ada. Teaching Factory ya iklim industrinya sudah terbangun. Nah gimana Bapak Ibu melihat pengembangan TEFA di SMK? Ya, sebenarnya kalau kita bicara terus terang saja ya, karena sekolahnya udah di dalam kawasan industri, di industri dan bertetanggaan dengan industri, interaksi industri udah cukup ini. Sebenarnya kita nggak perlu TEFA lagi gitu loh. Tetapi kan dari sisi pemerintah karena sifatnya nasional, sekolah-sekolah yang ada di luar kawasan ini kan juga mereka harus merasakan bagaimana TEFA. Ya, akhirnya kita juga bikin juga Pak. Jadi kita juga kembangkan TEFA juga di kita. Bahkan TEFA yang kita kembangkan ini sudah mengarah ke enterprise. Jadi kita bikin namanya mitra enterprise.
Jadi suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh siswa dan guru untuk berdasarkan passion dan jurusan masing-masing ya. Ada kafe, ada bengkel mobil, bengkel motor, ada pengelasan. Ya kan, bahkan ada bisnis franchise. Kita kembangkan, itu kita namakan Mitra Enterprise supaya yaitu untuk belajar bagaimana, karena kan di kita ini ada BMB ya, BMW Plus bekerja, wirausaha, melanjutkan ke perguruan tinggi dan wirausaha. Nah, plusnya itu kan ada magang ke Jepang, kemudian yang ke Jerman gitu kan. Jadi memang anak-anak ini kita kasih stimulus lah supaya mereka bisa mencapai cita. Dan setiap siswa yang di SMK Mitra Industri ini harus mempunyai cita-cita. Jadi dari awal harus punya. Kamu cita-citanya apa? Oke. Kalau tidak punya cita-cita, kita tidak terima, Pak. Ya. Oke, harus digali dulu mereka ya. Dan cita-citanya apa? Mau jadi dokter, di sini tidak bisa jadi dokter. Oke. Harus ada cita-cita. Makanya proses rekrutmen yang kita lakukan itu kita lakukan awal, Pak. Jadi sebelum SMK negeri menerima itu kita duluan. Ya. Jadi kita selesai baru SMK lain. Jadi kita memang mencari yang memang passionnya betul-betul. Pak Dar, ini terakhir kalau kita bicara idealisme ya, menurut Bulis atau Pak Dar ini nanti program SMK atau vokasi yang ideal itu seperti apa sih sebenarnya? Program SMK yang ideal menurut saya ya itu bagaimana program proses pembelajaran di SMK itu betul-betul menginspirasi bagaimana penerapan kurikulum di sekolah itu betul-betul memang sudah sesuai link and match tadi itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi harus ada memikirkan sustainability. Ya, programnya itu harus berkelanjutan, tidak hanya menggugurkan kewajiban yang penting sudah ada dan lain-lain. Karena ini bergulir terus kan. Dan kenapa ini perlu bergulir secara terus-menerus? Karena ini kan sekolah ini akan tumbuh sekian ratus tahun yang akan datang kan. Tentu ada satu regenerasi yang harus terjadi di sana. Nah, bagaimana penyiapan kader-kader pemimpin di sekolah itu juga diperlukan sekali gitu. Kalau di negeri kan yang selama ini kita ini kan kepala sekolahnya udah menggebu-gebu pengen menjalankan itu dipindah. Iya. Jadi kadang-kadang nggak ngerti saya itu lah, ini mau mengembangkan kadang-kadang juga gitu karena nggak dipindah-pindah akhirnya melenceng kan gitu. Jadi ini yang harus menjadi concernnya. Kalau menurut saya program itu harus yang berkelanjutan. Oke, Bu Riz. Kalau menurut saya nambahin dari Pak Darwoto, namanya juga SMK, Sekolah Menengah Khusus. Dikhususkan kepada spesialisasi yang sesuai dengan passion. Jadi benar-benar senternya itu ke siswa gitu loh, Pak. Jadi jangan sampai senternya ke siswa seperti yang kami lakukan, jangan sampai sekolah SMK ini gitu ya, itu hanya sebagai second choice gitu loh. Second choice. Kenapa? Karena kadang-kadang udah SMA nggak diterima, udah SMK gitu ya. Itu jadi buatlah namanya juga SMK, dikasih tadi apalagi ada kurikulum merdeka, diberi kebebasan kepada SMK gitu ya untuk menentukan kualitasnya masing-masing, tapi ada evaluasinya, ada targetnya gitu loh, Pak. Jadi targetnya itu apa? SMK ya harus targetnya kalau masuk SMK kan kerja. Jadi outputnya sekolah itu akan bagus kalau outputnya 100% atau minimal 80% sudah bekerja. Itu harus ada koridor target yang jelas per SMK, itulah yang ada reward dan ada rewardnya gitu, bukan punishment ya. Kalau di perusahaan kan ada reward dan punishment. Jadi menurut kami kalau SMK yang bagus ya pemerintah emang ada kebebasan ya, bener bebas, tapi ada bebasan yang termonitor, terevaluasi,
dan harus target yang jelas. Karena jangan sampai ini kan nggak lucu ya Pak, karena SMK itu kan kepingin di SMK cepat bekerja, tapi justru yang pengangguran itu penyumbangnya para SMK gitu loh. Ini yang salah yang gimana lah, itulah yang harus diurai. Jangan udah ini ada kebijakan ini nggak jalan, tetap aja penganggurannya banyak karena kalah sama SMA. Loh kok kalah sama SMA itu kenapa gitu loh. Itulah yang harus benar-benar dievaluasi gitu loh. Kalau selamanya seperti ini ya pengangguran akan dari banyak SMK terus gitu loh. Artinya itu kan harus ada target, perubahan paradigma juga ya. Gitu loh. Kan udah lama, apalagi kami kan dari dunia industri Pak. Terus masuk ditunjuk Pak Darwoto sebagai kepala sekolah, buset dah. Terus akhirnya ya udah kami belajar, kaget Pak. Makanya pertama saya kagum, oke lah saya jadi kepala sekolah nih. Inline sama kita punya background pendidikan. Masuk kaget Pak saya. Buset semuanya mendadak cepet dirubah gini bilang. Oh gitu ya. Akhirnya kita sudah punya pola tersendiri, mau di sana rubah, mau di apa ya kita tetap fokus kepada visi misi. Kita harus selalu think the next level itu tadi, selalu fokus kepada kualitas, fokus ke customer kami. Seperti itu aja kami Pak gitu. Itu dari kami. Ya. Oke, ini masih banyak sebenarnya yang ingin kita ulik dari perkembangan SMK-MM Industri, tapi kita akan ketemu lagi nanti pada seri-seri berikutnya dari podcast SMK MM 2100 atau SMK Mitra Industri 2100. Sampai ketemu di podcast yang akan datang dengan topik yang tidak kalah menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.